Halo, Assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku bersama aku, Cio. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke sini, jangan lupa di-subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, di-like dan di-komen juga ya. Oke, sebelum masuk ke materi intinya, please buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan di-skip sedikit pun. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir, karena aku yakin untuk para acne factor, apa yang aku sampaikan ini akan sangat penting buat kalian, supaya teman-teman semua bisa paham bahwa sebenarnya detox dan purging itu apa sih. Hari ini jujur aku senang banget karena akhirnya aku bisa ngebahas seputar detox di konten aku, karena memang detox ini akhir-akhir ini tuh kata detox lagi sangat viral di dunia kecantikan, di dunia perskincarean, karena ada beberapa miskonsepsi yang membuat kita kebingungan sendiri dalam mengartikan kata detox untuk kulit. Oke, sebelum masuk ke materi intinya, aku akan ngejelasin dulu istilah detox dan purging yang umum kita ketahui. Sebenarnya istilah detox itu adalah istilah yang memang lebih sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan banyak digunakan oleh orang-orang awam dalam dunia perskincarean. Kenapa? Karena kebanyakan pihak provider perawatan kecantikan atau pihak marketing dari suatu produk kecantikan, mereka memang menggunakan kata detox agar orang-orang tidak mengalami kepanikan pada saat awal menggunakan produk kecantikan tersebut yang menimbulkan reaksi tertentu. Nah, sedangkan kata purging sendiri itu lebih banyak digunakan untuk orang-orang yang sudah lebih mengerti lagi mengenai perskincarean, terus lebih banyak juga digunakan oleh beauty vlogger, dan itu juga adalah istilah yang sudah sangat umum juga menurut aku. Kenapa di konten sebelumnya aku lebih banyak menggunakan kata detox? Karena itu yang lebih banyak diketahui oleh orang, dan kebetulan produk yang sering aku review dalam trik marketingnya dia juga menggunakan kata detox. Balik lagi untuk istilah purging, jadi yang aku tahu purging itu sebuah proses di mana kulit kita memberikan reaksi terhadap produk baru yang kita pakai, dan reaksinya itu semacam proses pembersihan kulit. Dan itu juga yang sering kita artikan sebagai detox. Makanya banyak orang yang mengartikan bahwa detox dan purging adalah suatu proses yang kurang lebih sama, hanya berbeda dalam bentuk istilahnya saja. Sekarang kita masuk ke materi intinya supaya penjelasannya bisa lebih terarah lagi dan bisa lebih mudah dipahami sama teman-teman semua. Aku bagi pembahasannya menjadi dua bagian. Untuk bagian A, kita bahas detox dan purging dari dunia kecantikan. Sedangkan bagian B kita bahas detox dan purging secara medis. Untuk bagian A, aku cari sumber informasinya itu dari Google, tapi aku cari situs-situs tertentu yang informasinya berasal dari dokter. Dan untuk bagian B, sumbernya itu dari YouTube. Aku ambil dari beberapa konten YouTuber yang kebetulan dia collab sama dokter SPKK. Oke, pertama kita bahas bagian A. Purging merupakan istilah dalam dunia kecantikan, di mana ini terjadi apabila kulit memasuki fase awal penggunaan skincare baru. Ini merupakan salah satu tanda bahwa skincare yang kita gunakan atau bahan aktifnya telah bereaksi atau bekerja pada kulit kita. Kemudian purging atau proses detoksifikasi. Sebenarnya proses detoksifikasi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti mengeluarkan racun yang sesungguhnya, tapi ini hanya sebuah istilah yang diadopsi saja, dan kata purging dalam kulit itu lebih mengacu pada hal-hal yang dapat dilakukan oleh kulit kita untuk melindungi kulit kita dari luar. Jadi intinya pada saat menggunakan produk baru memang sangat rawan terjadi purging di awal. Bahkan ada beberapa artikel yang menyebutkan purging memang harusnya terjadi pada saat kita menggunakan produk baru. Tapi di beberapa orang malah tidak terjadi purging. Karena purging itu menandakan bahwa produk yang kita pakai sebenarnya sudah bereaksi di kulit kita. Namun, itu akan menimbulkan jerawat dan beruntusan. Nah, di part inilah banyak orang-orang yang mengalami keresahan karena mereka tidak bisa mengartikan ini purging atau bukan purging. Nah, cara untuk menentukan ini purging atau bukan purging itu berdasarkan dari waktu berlangsungnya jerawat atau beruntusan ini. Untuk jerawat atau beruntusan yang timbul pada masa purging, itu biasanya berlangsung selama 2-4 minggu dan akan berangsur sembuh setelah 4-6 minggu. Apabila telah melewati 6 minggu dan purging itu
sembuh-sembuh, artinya kulit kalian tidak sedang mengalami purging, tapi kulit kalian sedang mengalami reaksi alergi. Dan apabila kita alergi terhadap satu produk, itu artinya kita harus menghentikan penggunaan produk tersebut dan melakukan konsultasi lebih lanjut lagi dengan dokter, atau kita beralih dengan skincare lain yang bisa lebih cocok lagi sama kulit kita. Sekarang kita lanjut ke bagian B, istilah purging dan detox dalam dunia medis. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang seru banget menurut aku karena aku dapat sumber informasinya itu dari YouTube Kak Tasya Warasha dan Kak Ini Vindi. Mereka collab sama salah satu dokter SPKK yang terkenal banget di Indonesia, Dokter Mita. Buat kalian yang senang dan suka nonton konten seperti ini, pasti kalian tahu Dokter Mita itu siapa. Kalau boleh jujur nih, menurut aku Dokter Mita itu satu-satunya dokter yang benar-benar berani menyebutkan secara gamblang bahwa istilah detox dan purging itu sebenarnya tidak ada. Karena kalau kita balik lagi ke materi yang pertama bagian A, semua materi yang aku temukan dari dokter-dokter, dari situs-situs kedokteran yang ada di internet, mereka tidak menentang secara langsung bahwa detox itu tidak ada. Mereka memang menyebutkan kulit tidak bisa melakukan detox, tapi reaksi purging itu sesuatu yang sering diistilahkan sebagai detox oleh orang-orang pada umumnya. Setelah nonton video Kak Tasya Warasha dan Kak Ini Vindi yang total durasinya itu sekitar 1,5 jam, udah kayak kuliah 2 SKS bun. Akhirnya aku bisa menarik beberapa kesimpulan. Di Dokter Mita menyebutkan bahwa proses detox itu tidak bisa terjadi di kulit karena itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh organ dalam kita. Kemudian kata purging. Dokter Mita dengan sangat jelas menyebutkan bahwa sebenarnya dalam dunia kedokteran, dunia medis tidak ada kata purging. Sama sekali tidak ada istilah purging. Jadi reaksi yang umum terjadi itu sebenarnya hanya reaksi iritasi atau reaksi alergi dari kulit kita, sehingga bisa menimbulkan jerawat ataupun beruntusan. Nah, iritasi ini sendiri bisa disebabkan oleh bahan aktif dalam kandungan skincare yang mungkin cukup keras, sehingga kulit kita mengalami iritasi atau timbul reaksi baru. Namun saat kulit sudah terbiasa dengan bahan aktif tersebut dan memang cocok dengan kulit kita, maka perlahan-lahan kulit kita akan membaik karena sesungguhnya kulit itu memiliki fungsi regenerasi dan reparasi untuk membenahi sendiri kondisi kulit kita. Namun apabila iritasi ini terjadi dalam kurun waktu berbulan-bulan, itu artinya kalian sedang mengalami reaksi alergi. Dan apabila alergi, balik lagi, kita harus menghentikan penggunaan produk tersebut supaya tidak makin memperburuk keadaan. Nah, dalam kondisi di mana kulit kita mengalami iritasi dan timbul beruntusan serta jerawatan, kita harus menghindari inflammation food. Ini adalah suatu cara supaya jerawatan atau beruntusan di muka kita itu tidak semakin banyak. Jadi kita bisa mengontrol makanan kita bisa mengontrol konsumsi lemak, konsumsi tepung-tepungan, makanan-makanan yang terlalu manis, yang berminyak, dan yang pedas-pedas. Semuanya harus kita kontrol supaya peradangan di muka kita cepat mereda. Selain itu, kita juga harus mengupayakan supaya kondisi kulit kita tetap balance, tidak terlalu kering, dan juga tidak terlalu berminyak. Artinya, kita harus bisa mengontrol minyak dengan cara mengatur makanan yang kita konsumsi, dan kita juga harus merawat kelembaban kulit kita menggunakan skincare yang tepat. Jadi intinya menyamakan istilah detox dan purging itu sebenarnya sebuah kesalahan. Tapi untuk menghilangkan istilah purging dari dunia kecantikan, aku rasa itu sesuatu yang masih sulit. Bahkan istilah detox pun aku nggak tahu sampai kapan istilah ini bakalan tetap digunakan oleh pihak provider dan pihak marketing dari beberapa produk kecantikan karena ini sesuatu yang sangat menarik perhatian orang. Apalagi purging memang sangat beresiko terjadi untuk orang-orang yang menggunakan skincare baru. Dan inilah yang sering menimbulkan kepanikan tersendiri oleh pengguna skincare tersebut. Makanya pihak provider dan pihak marketing dari produk-produk kecantikan banyak menjelaskan bahwa di awal-awal terjadi reaksi demikian itu adalah proses detoksifikasi. Sebenarnya pas kemarin aku habis nonton konten Kak Tasya dan Kak Ini Vindi yang collab sama Dokter Mita, aku udah yakin ya kalau istilah purging dan istilah detox memang tidak ada dalam dunia medis. Tapi banyak lagi artikel-artikel lain yang mematahkan pendapat itu dan seolah mereka yakin kalau purging itu memang ada. Detox memang tidak berlaku untuk kulit, tapi purging itu ada. Jadi aku juga makin bingung di sini. Tapi menurut aku memang bukan sesuatu yang dipaksakan untuk menarik satu kesimpulan dari dua pendapat yang berbeda ini. Karena yang terpenting itu kalian bisa memahami maknanya baik dari sisi medis ataupun dari dunia kecantikan, bahwa sebenarnya yang kita anggap sebagai purging atau dalam dunia medis hanya disebutkan sebagai sebuah iritasi,
Itu tuh sesuatu yang normal terjadi. Dan apabila kita meneruskan pemakaian produk yang sama, namun pada minggu keempat sampai minggu keenam, seharusnya kulit kita sudah bisa berangsur membaik. Jadi apabila melewati fase tersebut dan kulit kita masih mengalami iritasi atau purging, artinya kita sebenarnya sedang mengalami reaksi alergi dari produk baru yang kita pakai. Nah, pada saat sampai di titik itu, kita harus menghentikan penggunaan produk yang sama dan kita harus beralih ke produk yang mungkin lebih cocok lagi dengan kulit kita, atau untuk kondisi yang lebih berat lagi, kita bisa konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, jadi segitu dulu konten dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton sejauh ini. Maaf kalau dari konten aku banyak kekurangan. See you di next video. Bye-bye.